Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang AutoCAD 2001. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengenalan tentang beberapa tools atau komen yang ada di AutoCAD 2021 ini. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengenalan, tentunya ada beberapa yang harus kita ketahui dulu. Dalam AutoCAD, penggunaan mouse itu sangat penting. Untuk klik kiri, ini saya pakai klik kiri. Contoh ada sebuah garis. Nah, ini saya pakai klik kiri, gunanya adalah untuk menunjukkan garis kita. Di kanan lebih pada ada pilihannya. Lalu untuk scroll, ketika scrollnya kita arahkan maju mundur, itu untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu untuk scrollnya ketika kita pencet itu akan berubah menjadi bentuk tangan seperti ini, nanti bisa kita gesek-gesek. Nah, untuk perbedaan klik mouse dari kanan dan dari kiri itu adalah ketika kita melakukan dari kiri terlebih dahulu, ya contohnya kita klik di sini, habis itu kita tarik ke atas maupun ke bawah, kan warnanya biru. Itu objek kita nggak akan terklik, nggak akan terpilih. Tapi apabila kita lakukan dari kanan, kita klik dulu, habis itu kita tarik ke atas maupun ke bawah, itu objek kita akan terpilih. Nah, itu tugas dari mouse yang kita pakai atau kursor. Tapi saya sarankan pakai mouse, soalnya untuk mempermudah pengerjaan. Yang kedua adalah tugas dari keyboard. Bukan tugasnya Pak. Ya, kita anggap tugas lah. Jadi dalam AutoCAD itu kita bisa melakukan pilihan pada tools yang ada di sini atau komen yang ada di sini. Tapi kita juga bisa melakukan komen sebuah perintah melalui keyboard. Contoh di sini kan ada line. Kita bisa melakukan line di sini. Tapi kita juga bisa melakukannya lewat keyboard. Contoh kita ketik line. Nah, untuk melaksanakan komen atau perintah kita hanya dengan melakukan enter atau spasi. Jadi langsung kita saja enter. Nah, itu perintahnya sudah langsung jalan. Nah, untuk keluar dari perintah kita bisa enter lagi atau melakukan dari escape ke ESC. Jadi biasanya saya juga ya bebas sih, kita mau pakai ESC atau mau pakai enter. Nah, untuk mengulangi perintah yang sama kita juga bisa menggunakan enter lagi. Jadi perintahnya tidak bisa diulang. Gitu untuk penggunaan mouse dan keyboardnya. Setelah itu kita mengenal yang di area bawah terlebih dahulu. Nah, ini untuk pengguna gimana ya, untuk mengatur sudut. Jadi di sini ada pilihannya, ini sudut yang bisa kita jangkau nanti coba gini 90. Jadi ketika kita 90 derajat itu warnanya akan hijau. Nah,
akan jauh 90, 180 kan tadi. Tapi apabila kita 45 contoh, kan 0, 45, nah, di sini itu kan seterusnya 90 ya. Nah, sama aja dengan ketika kita kasih 30. Ini 0, 30 hijau, 60, 90. Tapi saya sarankan pakai yang 4. Ya, kita skip support dari kita. Kemudian yang penting lagi di sini. Di sini ini adalah untuk kita berbesar. Ini adalah untuk sebuah simbol ketika kita melakukan perintah pada garis di AutoCAD. Contoh ini endpoint kan bentuknya kotak, ini poin segitiga, center, geometri center 0, bentuk bulat. Yang paling penting ini sih, endpoint, midpoint, center, sama geometri center. Contohnya, ketika kita mau, ini kan udah ada garis, kita mau tambahkan garis di sini. Nah ini kan endpoint, di sini midpoint. Ini endpoint lagi. Nah yang center, misal ada kotak. Nah, jika kita mau membuat garis lagi, di sini ada nanti. Nah, kita dikasih tahu, oh tengah-tengahnya di sini. Budanya di sini. Kemudian ada dari skala, kita tetapkan saja skalanya 1:1. Oke, yang sepertinya yang penting itu. Oke, habis itu kita hapus dulu. So, kita pengenalan tentang di sini ada penggunaan garis, di sini ada line, gunanya adalah untuk membuat garis, tapi hanya dengan satu garis. Ketika kita klik, kita blok, itu harus kita blok untuk menakan semua. Kalau kita klik satu, yang kena hanya satu. Berbeda dengan polyline. Contoh kita gini, sama. Oke, skip. Kita klik satu yang ini, itu garisnya kena semua. Oke. Nah untuk perintah hapus itu bisa kita Nah, enter, biasanya saya seperti itu. Itu kependekan dari erase untuk menghapus. Atau bisa juga kita blok dulu pakai delete, itu juga bisa. Terus habis itu circle. Nah, di circle ini kita bisa menggunakan R, jari-jari, atau dengan diameter. Tergantung nanti kalian kepinginnya menggambar pakai apa. Kita contohkan pakai radius untuk jari-jari. Kita pengen jari-jarinya diameter. Nah, terkait kenapa 200 ini, karena saya lebih lebih terbiasa menggambar dengan satuan centimeter. Jadi ini kan aslinya 2 meter, tapi saya gambarnya pakai satuan cm. Nah, perbedaan dengan yang diameter, sebenarnya sama-sama 200. Ini nanti yang diameter lebih kecil. Misalnya ini kan
dari tengah ke pinggir jari-jari, berarti nanti kalau fullnya 400. Di situ ada aks garis lengkung, tapi belum garis sini buat aks ini biasanya gunanya untuk kalau di Dena itu gunanya untuk membuat garis bayangan pintu. Biasanya yang sering saya pakai yang biasa yang di poin. Kalau mau itu tinggal pakai penggunaannya. Terus ini ada rectangle sama polygon. Rectangle itu untuk bikin kotak. Oh iya, untuk perintah di keyboard, kalian ketika mau buka keyboard, tidak usah repot-repot, tinggal ketik saja yang ketik ulang perintah yang ada di sini, misal polyline ya, line atau L dulu. Kalau muncul langsung enter. Itu polyline itu berarti ketik aja. Oh, berarti ini yang di dalam kurung ini perintahnya TPL. Nah, itu langsung muncul. Terus kemudian circle. Nah, itu kan muncul circle. Tidak ada dalam kurungnya berarti hanya satu. Kemudian A. Oh, karena ada ini berarti harus lengkap A. Oke. Kemudian rectangle RE. Sini ada regen berarti harus tambah C. Nah, rectangle. Muncul yang ini. Karena di sini ada dua polygon, contoh berarti berarti polygon gitu. Seperti itu nanti. Saya jelasinnya pakai yang di sini dulu aja. Nanti kalian bisa coba sendiri untuk penggunaan keyboard. Kita rectangle. Pertama, cara ngegunainnya adalah klik di sini, klik bebas, pokok klik dulu. Di situ mau ke atas mau ke bawah bebas. Kalian masukkan ukurannya. Misal saya mau bikin persegi panjang, ukurannya 4 meter kali 2 meter. Berarti masukkan ini yang bawah dulu kan perintahnya 400. Di situ tab 200. Oke, nah jadi rectangle. Kemudian untuk polygon, polygon ini untuk sudut yang lebih dari 4 sudut. Jadi kita masukkan dulu sudutnya, kita pengen anggap 6. Oke, enter. Kita pengen jari-jarinya berapa ya? 400. Jadi sini ini ke sini itu 400. Jari-jarinya 400. Kemudian center mau kita apa ya, 400 meter. Nah, 400 ini kan ke samping, ke bawahnya berarti anggap kita 200. Kita mau bikin objek ya kayak gitu. Perbedaannya circle sama apa ini center ini,
Tuh, kalau center bisa bikin berlonjong. Nah, untuk ini adalah HUDS. HUDS itu untuk perintah arsiran. Contoh, kita klik dulu, baru nanti kita edit, atau kita dulu C32 semisal arsiran dinding. Saat ini yang apa ini, HUDS pattern scale itu skala untuk arsiran kita. Jadi misal saya perbesar di sini karena saya biasanya menggunakan handy, untuk kita skala 1:100. Itu baru kita klik poin. Oh, ternyata terlalu besar. Nah, ternyata kebesaran lagi. Berarti kita 5. Stop menghilangkan perintah. Kemudian ada perintah move. Di sini ada move, itu untuk memindahkan. Kita kliknya, situ kita klik objeknya, situ kita enter. Nah, untuk penggunaan move ini bisa seperti itu tadi, kita klik move-nya, di situ kita klik objeknya, di situ kita enter. Nah, untuk memindahkan objek itu bisa bikin sebuah acuan. Maksud saya di sini gini, bisa kita di endpoint-nya, midpoint-nya, endpoint yang sebelah kiri, kanan, atas, bawah, bebas, atau dari tengah. Contoh gini, saya mau memasukkan kotak ini di dalam poligon ini, tapi di tengah-tengah. Gimana caranya? Kalau saya ngopinya dari sini, susah, nggak bisa ke tengah, soalnya tandanya nggak ada. Caranya adalah, kan ini ada tanda tengah, di sini juga ada tanda tengah. Untuk perintah M itu juga bisa kita klik dulu, itu kita klik M. Nah, kita pindahkan yang ini, kita pindahkan. Kita klik dua-duanya kan. Nah, untuk lebih dari 2 objek, misal gimana ya, kita klik satu-satu, atau kita langsung gini, M, tandanya M, move. Oke, itu move. Di situ rotate ini untuk memutar. Jadi ini dalam perintah ini bisa kita klik perintahnya dulu, atau kita ketik perintahnya dulu, RO, rotate. Habis itu kita klik objeknya, itu bisa enter. Atau kita klik objeknya dulu, saya lebih senang klik objeknya dulu, baru rotate. Bebas, kalian sukanya nanti gimana. Nah, ini rotate itu untuk memutar objeknya. Tapi tetap kalian harus pakai acuan endpoint-nya, midpoint-nya, atau centernya untuk menyesuaikan nanti kalian rotate-nya dari mana. Contoh kita saya pilih centernya. Ini kan centernya. Pakai midpoint. Nah, ini nanti jadi beda dengan kalau yang saya gunakan endpoint. Nah, itu rotate. Habis itu ada namanya di sini trim dan extend. Trim itu gini. Jadi, semisal di sini ada 2 garis. Nah, yang ini mau saya potong. Ini kan pakai trim.
objek. Oke. Trim, klik yang sini. Nah, ini kan ya. Oh, diambil baru. Oke, kita Ctrl Z. Di keyboard itu bisa kita ketikkan trim. Trim, caranya adalah kita klik dulu objeknya yang mau kita hapus dan yang menghalanginya, maksudnya bukan yang menghalangi. Oke, yang dianggap yang saya sebutnya kita menghalangi gitu, yang menghalangi objeknya. Di situ kita pilih yang mau kita hapus, ini atau ini. Kita bisa atau kita klik objeknya dulu, trim. Oh, kalau klik objeknya dulu, kita klik yang menghalanginya. Kita klik semua. Misalnya satu doang. Ya, kalau yang kita klik yang ini, kalau dua-duanya atau satu saja yang objek yang menghalang, itu trim. Kalau extend itu untuk trim itu untuk memotong kegunaannya, extend itu untuk meneruskan. Maksudnya contoh gini, di sini ada garis lagi. Nah, sini ada garis lagi di sini. Saya mau nerusin garis ini, tapi kan nggak tahu panjangnya. Sebenarnya bisa kita tarik aja dulu. Tapi kalau garisnya banyak nanti, nah cuma kalau kita tarik gini, melurusinnya susah. Bisa sih. Nah. Cuma kalau garisnya banyak, nanti narik satu-satu itu lama. Perintahnya cukup pakai extend. Ini. Kalau extend ini kalian tekan extend, tapi enternya 2 kali. Select object. Kan di sini ada keterangannya extend. Enter pertama itu muncul select object to extrude or, enter lagi. Select object to extrude or. Extend. Nah, kita lengkapi extend. Select object or, lagi dia muncul. Select object to extend or shift select to trim. Jadi spasinya 2 kali untuk extend ini gunakannya. Jadi garisnya langsung nambah. Terus di sini ada erase itu jadi nanti klik objeknya,
misalnya atau kalian enter dulu, enter, habis itu kalian hapus. Habis itu di sini ada copy itu bisa kalian klik dulu seperti biasa, atau kalian klik copy-nya dulu, copy, tentukan acuan yang buat ngopinya. Kalau di sini berarti nanti kalian gini. Nah, kegunaannya copy kalian bikin acuan itu biasanya nanti ketika ngopi sebuah pintu. Contoh, ini pintu pojoknya di sini. Saya mau masukkan antara dinding sama pojok kusennya. Jadi kita klik copy, enter. Saya paskan pojok, biar di sini pojok juga, taruh di pojok endpoint. Oke, enter. Itu sudah ke copy. Nah, sama copy itu sama dengan move ke cara gunainnya, cuma copy itu kan menggandakan objeknya berarti. Nah, mirror in itu copy. Di situ ada mirror. Mirror itu kegunaannya adalah untuk membuat salinan, tapi dibalik nanti, bukan dibalik. Hadapnya itu kebalikannya. Contoh, dulu yang mau kita mirror ketik MI aja, itu tetap kalian klik dulu endpoint, midpointnya, balikan, tarik, kalian sesuaikan. Ini ada bentuk bayangannya. Kalau mau ke madepnya gini berarti nanti ke sini, kalau mau ke ini tarik ke bawah, tujuan. Oke, jangan enter. Untuk MI itu klik kiri, yes. Jadi mirror itu objeknya di mirror, tapi langsung berpindah, nggak ada salinan. Maksudnya tuh nggak dua jadinya, kan yang satunya hilang tuh. Nah, fillet itu yang kedua, fillet. Fillet itu kegunaannya ketika ada dua garis yang nggak ketemu, ya kan ada nanti bikin dinding itu nggak ketemu garisnya, tinggal kalian fillet. Nah, itu bisa juga fillet itu kegunaannya adalah untuk biar mengatur sudut pertemuannya. Fillet di sini kan ada pilihannya radius, kita masukkan 1. Berarti kurang besar. Kita ulangi lagi, fillet R, kita masukkan 10. Dan ini kan yang tadi itu masih kurang besar, ya kelihatan. Fillet lagi R, situ berapa ya, 100. Nah, bisa juga bikin kayak gitu. Nah, situ ini explode.
Buat ini jarang kita gunakan, kemudian stag ini juga jarang kita gunakan, karena hampir kayaknya enggak guna. Rectangular array ini enggak jarang kita gunakan. Sebenarnya yang sering kita gunakan itu adalah offset. Offset itu contoh garis ini, kita ketik dulu offset, itu offsetnya jaraknya mau berapa, misal 200 cm garis ini ke arah ke sini buat offset. Ini biasanya offset ini kegunaannya adalah untuk membuat dinding. Tuh offset. Jadi kalau kita mau buat dinding dari sini, kita offset kan dinding depannya 15 cm, berarti kanan kirinya 7,5 cm. Yang tengah ini kan garis offset. Itu scale itu untuk skala. Misalnya ini kan skala 1:1, 1:1 scale. Spesifik point. Scale-nya mau kita besarkan 100. Scale lagi kita mau kecilkan 1, jadi 0,1. Itu offset, itu scale. Oke, untuk pertemuan pertama kalian pahami itu dulu. Nanti kalian coba bikin sketsa denahnya. Kalian coba bikin sketsa denah dari tool-tool yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau part selanjutnya nanti kita akan bahas ini tentang text, dimension, terus ini apa, layer. Ya, seperti itu, yang penting itu dimension, text, sama layer. Dan satu lagi tambahan, sini kan nggak ada keterangannya. Biasanya untuk membuat dinding itu ada namanya multi line. Jadi ini saya bikin garis tengah dulu, garis tengah. Itu kalian ketik mline, itu habis itu kalian ketik justification J, itu kalian ketik top, L, yang scale berarti yang S. Nah, scale itu kayak jarak antar mline ini kan 2 garis, jarak antar garisnya. Contoh saya ini mau bikin dinding, berarti kan 15 cm, atau batanya dulu. Batanya itu berarti 12 cm kan dikurangi 3 cm, jadi nanti 12. ML
dan kalau style plus kalau style ST jadi yang benar itu ML. Di situ justification, yang ini kalian ketik J, enter. Di situ pakai yang zero. Itu kalian ketikkan di sini. Ini 12. Justification-nya ini ada keterangannya, justification-nya 0, terus scale-nya 12, scale-nya standar. Nah, untuk memperbesar ini kan yang 12 cm, kita bikin yang 15 cm-nya. ML lagi, scale-nya kita ubah menjadi 15. Itu tools atau komen terakhir yang biasanya saya gunakan untuk membuat ini. Bisa pakai ini atau bisa pakai offset ini. Cuma enaknya pakai ini adalah kita bisa membuat dindingnya langsung mengikuti garisnya. Kalau offset ini kita harus offset garis as kita satu per satu, dan nanti garis yang bertumpukan itu harus kita hapus. Kalau ini bisa kalian coba dua-duanya, nanti yang menurut kalian enak ya kalian pakai yang ini. Oke, untuk part ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.